bersama tim pencegahan Satgaswil Sumsel Densus 88 Anti Teror Polri. Dan nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0711 369977, 0821 79279090, bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Nah, pendengar, apa yang paling berharga dari seorang manusia? Jadi bukan sekadar raga, melainkan pikiran dan juga kehendak bebasnya. Tapi bayangkan jika pikiran itu perlahan disusupi, terus dikikis dan diganti dengan ideologi yang justru memusuhi kemanusiaan. Jadi terorisme ini tidak selalu dimulai dengan ledakan, seringkali ia bermula dari bisikan, sebuah proses sistematis yang kita kenal sebagai brainwashing ya, atau cuci otak. Jadi mereka tidak hanya mengincar mereka yang kurang beruntung, tapi juga mereka yang haus akan makna hidup, namun terjebak dalam narasi yang salah. Di Dialog Palembang siang ini kita tidak akan sekedar bicara soal angka atau peristiwa, tapi kita akan membedah bagaimana membentengi diri dan juga keluarga dari jeratan doktrin yang menyesatkan. Karena cara terbaik melawan kegelapan itu bukanlah dengan kebencian, melainkan dengan cahaya informasi dan ketajaman logika. Sudah hadir di studio Pro 1 Palembang Nikola Saputra SH, tim pencegahan Satgaswil Sumsel Densus 88 Anti Teror Polisi Republik Indonesia. Selamat siang Pak Niko. Selamat pagi menjelang siang. Iya, selamat pagi menjelang siang. Gimana nih perjalanan ke sini, lancar-lancar aja kayaknya ya? Perjalanan lancar. Alhamdulillah ya, tapi ini kayaknya Mbak suaranya nggak keluar ini Mbak, gimana? Sebentar ya Pak Niko ya. Oke, kita tunggu dulu. Oke, silakan nih Pak Niko, coba. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi menjelang siang RRI. Ya, udah ya. Sekarang kita bakal ngobrolin nih mengenai melawan cuci otak terorisme. Jadi kalau misalkan di awal-awal itu sudah dijabarkan terorisme itu seperti apa, cara kerja mereka itu gimana, terus menyasar kemana juga. Tapi ini lebih detailnya kita akan ngomongin gimana sih kita melawan cuci otak terorisme. Kadang memang yang tanpa kita sadari betul, tiba-tiba nih kita udah kecuci aja otaknya gitu ya Pak Niko ya. Iya betul. Dan bahayanya lagi, yang dicuci otak ini umurnya pun juga sangat menyayangkan sekali ya, yang harusnya menjadi generasi muda, tapi ya alhasil dia harus disusupi oleh pikiran-pikiran yang tidak baik itu ya. Nah, bagaimana nih Pak Niko, Anda melihat perkembangan pola rekrutmen terorisme di Indonesia saat ini khususnya di wilayah Sumatera Selatan? Baik. Benar kata Mbak Tata tadi, sebenarnya terorisme ini tidak selalu dimulai dengan ledakan. Iya. Ada kalimatnya seperti ini. Anda dapat membunuh teroris dengan senjata. Oke. Tapi Anda bisa membunuh terorisme dengan edukasi. Iya. Jadi kan terorisme ini sebuah pemahaman. Pemahaman ini untuk sekarang kan secara masif bisa didapatkan. Bisa secara konvensional, bisa secara digital. Dan trennya sekarang ini untuk memasukkan paham-paham seperti ini sangat mudah. Salah satunya lewat media sosial. Ada istilah itu physical present but mentally absent. Oke. Itu yang banyak-banyak terjadi trennya sekarang, ketika anak-anak ini lebih banyak meluangkan waktunya tidak dengan orang-orang terdekatnya, tapi lebih banyak mengkonsumsi media sosial setiap hari tanpa mereka tahu kebenarannya dari informasi yang mereka dapat. Begitu juga yang terjadi di Sumatera Selatan. Ada beberapa anak yang bisa dikategorikan yang mereka tidak beruntung. Kenapa demikian? Mereka berbagai latar belakang yang mempengaruhi. Iya. Ya, sampai mereka terjerumus di grup yang tidak semestinya mereka lihat dan tidak semestinya mereka mendapatkan pemahaman tersebut. Lalu mereka menjadi korban dari tindak terorisme ini. Oke. Nah, apakah metode cuci otak yang digunakan jaringan teror sekarang ini ada sosial, dari game online, dari platform itu yang mereka sebarkan. Kadang anak-anak ini tidak tahu nih si A ini siapa, tapi mereka di sana membangun mental si anak ini ke arah yang tidak baik dengan video gore, video kekerasan, dengan narasi-narasi yang mereka buat yang mengkontra. Kalau kita bilang itu ada 4 konsensus dasar negara. Ada Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu hal-hal yang di usia anak kan sangat
dekat dan mereka juga pelajari. Iya. Tapi itu juga menjadi bahan yang mereka pelintir ke anak-anak ini dengan narasi tentang politik, dengan keamanan yang melibatkan juga anggota Polri dan lain halnya dengan isu-isu sekarang. Jadi anak-anak ini sudah melampaui batasnya ketika mereka dapat itu. Ada juga petikan-petikan suci dari ayat-ayat, ada juga ajakan untuk melakukan chaostic di berbagai wilayah. Jadi memang secara masif mereka lakukan dari media sosial itu sudah sangat banyak. Nah, sebelum kami lanjutkan kembali, pendengar silakan saja bergabung bersama kami ya di line telepon 0711369977, 082179279090, atau bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan juga akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Kenapa Pak Niko generasi muda ya ini menjadi target utama dalam proses radikalisasi ini? Oke. Labilitas anak-anak itu kan sangat mudah dipengaruhi. Sangat rentan. Sangat rentan. Jadi mereka itu lagi suka ngulik. Jadi informasi itu mereka dapat semua. Apalagi lost control dari orang tua dalam mereka mendapatkan itu. Tapi yang perlu dipahami kembali adalah bagaimanapun ketika anak ini underage atau legal age, itu masih proaktifnya orang tua sangat diperlukan untuk membentuk bonding. Karena dari beberapa kasus Mbak Tata, anak-anak ini banyak berangkat dari keluarga yang tidak harmonis, ada juga perundungan dan juga literasi yang rendah dari anak-anak ini. Jarang terjadi menyasar ke anak-anak yang memang keluarganya harmonis tuh? Jarang terjadi. Tapi ada. Okay. Itu biasanya kita sebut lone wolf. Kejahatannya itu datangnya dari dia sering menyendiri pun di kamar. Informasi itu tidak divalidasi lagi dengan orang tuanya ataupun dengan sekelilingnya. Makanya polanya itu sebenarnya ketika literasi kita lebih tinggi, kita masuk ke ruang yang lebih sempit. Di sana kita berbicara dengan orang-orang, kita tukar pikiran. Di sana kita akan banyak melihat sudut pandang yang lebih luas lagi, perspektif dari macam-macam orang. Jadi ketika informasi itu kita dapat, filtrasinya sangat baik. Itu seharusnya. Berarti secara umum bagaimana nih proses seseorang ini bisa terpapar hingga akhirnya terjerumus ke paham teroris ini? Oke. Tren sekarang yang perlu dipahami untuk seluruh masyarakat, tidak hanya fokus pada anak-anak. Itu kita konsumsi media sosial setiap hari. Bahkan bangun tidur pun yang kita cari itu handphone. Begitu juga dengan pola anak-anak. Mereka haknya bermain, haknya belajar. Tapi yang perlu kita ketahui, kita juga harus hidup di zaman anak-anak sekarang sebagai orang tua. Jadi ketika dia menggunakan handphone, apapun yang dia akses, kita juga harus tahu metodenya. Ada yang dari game, mungkin familiar dengan Discord, pendengar. Itu juga bisa dicek. Dari Discord ini kan mereka ada komunikasi yang bisa dua arah yang bisa mereka lakukan. Cara dari kelompok teror ini yang mereka akan sentuh adalah kesukaan dulu dari anak-anak. Bisa kita klasifikasikan anak-anak dulu. Akan lebih asik ketika ngobrol itu nyambung tentang yang mereka sukai. Itu dulu yang bakal mereka sentuh dari anak-anak ini. Kemudian pindah ke lebih eksklusif lagi, biasanya akan tukaran WhatsApp. Di sana akan terjalin lagi banyak yang mereka share tentang hal-hal yang pornografi, yang gore, tentang banyak sekali propaganda. Nah, di sanalah mereka yang akan masuk. Bisa juga dari media sosial seperti TikTok atau snack video. Dari kesukaan anak-anak ini kita kategorikan dia suka dengan sejarah. Jadi kalau algoritma kita menggunakan media sosial, kalau kita searching salah satu topik, yang akan keluar itu. Dan ada juga oknum juga yang ada berada di comment section, ketika mengundang di grup, di sana akan lebih intens lagi. Sama halnya. Di sana juga mereka akan senang dengan meng-share apa kesenangan anak-anak ini, tapi ritmenya mereka akan senang itu dari yang mereka sukai, kemudian mereka share lagi propaganda, begitu terus. Jadi zigzag. Jadi akan lebih intens ketika anak ini merespon di grup. Nah, di sanalah dia akan mudah ditarik. Dimasukkan lagi ke grup yang lebih intens. Ini grupnya lebih up to date. Dengan menjanjikan demikian. Anak-anak ini kan senang dapat informasi yang eksklusif.
Aku Iya. tahu duluan Iya, bahasanya kan. benar. Jadi ketika mereka bisa ada pride seperti itu, mereka akan ada tingkat sosial di sekelilingnya akan lebih up to date, akan Iya. lebih diakui. Nah, makanya untuk tren sekarang Mbak Tata, ada terorisme itu yang latar belakangnya ideologis agama. Ada yang untuk keamanan, ada yang politik, dan trennya sekarang itu ada yang mereka itu ingin merasa diakui. Itu yang menyasar pada anak-anak sekarang. Dan itu sifatnya seperti kalau kita lihat bongkahan es itu cuman atasnya aja, chaoticnya aja. Iya. Tapi di bawah dari itu yang mereka bangun itu sangat besar. Aha. Ketika anak-anak ini mempunyai kemampuan yang oke, Iya. untuk anak-anak sekarang dia manajerialnya oke, Iya. dapat mempengaruhi teman-teman, nah itu akan lebih bahaya sekali. Jadi untuk anak-anak yang sekarang dapat menggunakan media sosial itu agar lebih wise lagi, dan peran orang tua juga harus lebih proaktif. Oke, baiklah. Nah, pendengar, nanti kita akan lanjutkan kembali ya. Sebelum kami lanjutkan kembali untuk berbincang-bincang, kita break dulu ya Pak Niko. Baik. Dan jangan kemana-mana, kita masih berbincang-bincang mengenai melawan cuci otak terorisme ya. Masih bersama narasumber kita, tim pencegahan Satgas Wil Sumsel Densus 88 Anti Teror Polri bersama Nicholas Saputra. Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam, Aku genteng mas. Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok. Welcome semua, satu kamu semua datang ke Papua. selera musik, olahraga favorit, sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz, Stasiun Relay 4 Lawang 98,9 MHz, Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz, Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz, Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz, Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz, Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz, Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz, Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz, Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang. Tips menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah momen istimewa bagi umat Islam di seluruh dunia. Selain sebagai bulan penuh berkah dan ampunan, Ramadan juga menjadi waktu yang tepat untuk meningkatkan kualitas ibadah dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar ibadah puasa berjalan lancar dan maksimal, berikut beberapa tips yang bisa Anda terapkan. Yang pertama, niat yang ikhlas dan kuat. Puasa bukan sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga mengendalikan hawa nafsu dan memperbanyak amal kebaikan. Yang kedua, menjaga pola makan saat sahur dan berbuka. Sahur dan berbuka yang sehat sangat penting agar tubuh tetap bugar selama menjalankan ibadah puasa. Yang ketiga, perbanyak ibadah dan amal kebaikan. Ramadan adalah waktu yang tepat untuk memperbanyak ibadah seperti sholat malam, membaca Al-Quran, dan berzikir. Selain itu, memperbanyak sedekah juga dianjurkan karena pahalanya dilipat gandakan. Yang keempat, menghindari hal yang membatalkan atau mengurangi pahala puasa. Selain menahan lapar dan haus, kita juga harus menjaga lisan dan perbuatan. Hindari berkata kasar, ghibah, atau melakukan hal yang sia-sia. Yang kelima, istirahat yang cukup.
Puasa bukan alasan untuk bermalas-malasan, tetapi menjaga keseimbangan antara aktivitas dan istirahat sangatlah penting. Pastikan tidur yang cukup agar tubuh tetap segar untuk menjalankan ibadah dengan optimal. Yang keenam, manfaatkan Ramadan untuk muhasabah diri. Ramadan adalah waktu yang tepat untuk introspeksi diri dan memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta sesama manusia. Evaluasi ibadah dan perbaiki kekurangan agar setelah Ramadan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Yang ketujuh, konsisten dalam beribadah hingga akhir Ramadan. Seringkali semangat ibadah di awal Ramadan tinggi, tetapi menurun di pertengahan hingga akhir. Pastikan tetap istiqomah dalam beribadah hingga malam-malam terakhir Ramadan, terutama di 10 malam terakhir yang memiliki keutamaan Lailatul Qadar. Dengan menerapkan tips di atas, semoga kita semua bisa menjalani ibadah puasa dengan lebih khusyuk dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari manfaatkan bulan suci ini sebaik mungkin dengan memperbanyak ibadah dan amal kebaikan. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di dialog moderasi beragama. Kita masih berbincang-bincang mengenai raga yang menetap, jiwa yang melenyap, melawan cuci otak terorisme. Masih bersama narasumber kita, Nikolas Saputra SH, Tim Pencegahan Satgas Wil Sumsel, Densus 88, Anti Teror Polri. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita ya Pak Niko di siang hari ini, dan Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di line telepon, WhatsApp dan juga aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Tapi kayaknya sebelum dilanjutkan, saya akan bacakan dulu ya, ini ada pertanyaan yang masuk di live chatnya YouTube RRI Palembang dari Aurora. Misalnya nih, seorang anak SMA sering diajak masuk grup Telegram yang isinya itu narasi kebencian dan ajakan jihad yang keliru. Apa langkah konkret yang harus dilakukan orang tua? Yang dilakukan orang tua harus cepat keluar dari grup itu yang terlebih dahulu. Dan memang untuk tindak lanjutnya, ya bisa dibilang ada istilah itu yang namanya jejak media sosial itu nggak akan pernah hilang, Mbak. Nah, jadi bagaimanapun pergerakan di grup itu akan ada pertanggungjawabannya. Ada satu contoh kasus anak-anak ini sama persis seperti studi kasus yang ini. Jadi si anak ini masuk di grup itu cuman 5 detik. Cuma 5 detik. Ini baru kita lakukan pembinaan untuk anak ini. Sama kita lakukan pembinaan psikologisnya segala macam untuk asesmen. Lalu kemudian anak ini bertanya, kenapa saya dipanggil? Yang memang untuk sebagai keperluan penyidikan kita. Apa yang sebenarnya mendasari anak ini dia tertarik untuk join di grup ini? Itu yang harus kita cari kulik. Apa yang menjadi ketertarik yang triggernya? Apakah itu memang dari kemauannya sendiri untuk masuk di grup tersebut, ataukah ajakan dari temannya? Nah, aslinya anak ini kasusnya dia diajak sama si temannya karena diiming-imingi ada video porno. Jadi dia masuklah ke grup ini. Tapi berselang tidak berapa lama itu ternyata videonya nggak ada. Jadi keluar dari grup itu untuk dari asesmen kita dari tingkat radikalismenya ataupun ideologi memang tidak ada mengarah ke aksi teror. Jadi begitu. Jadi untuk orang tua, kalau sudah bisa early deteksi ketika melihat grup itu ada share tentang gore ataupun mereka kontra terhadap pemerintahan kita untuk propaganda, itu lebih baik langsung keluar dari grup tersebut. Tapi memang kebanyakan dia tuh kayak kontra-kontra ke pemerintahan gitu ya? Iya, kontra. Karena beberapa memang ada tujuan tentang keamanan, ada ideologis untuk meruntuhkan. Karena kalau berbicara terorisme ini yang mereka hancurkan itu bukan 1-2 orang, tapi sebuah negara. Tapi kalau latar belakangnya ada nggak sih ditunggangi, kayak ini kan banyak juga yang seliweran, ada apa yang nanya, ada nggak yang ditunggangi misal dari ormas-ormas tertentu atau mungkin dari ya bisa jadi anggota TNI Polri sendiri gitu kan ya. Kan agak susah ngomong itu tadi. Nggak apa-apa kok. Pada dasarnya mereka ini, kelompok mereka ini akan sangat
diuntungkan ketika mereka bisa mendapatkan semua kalangan masyarakat, apapun itu bentuknya, mau itu orang yang berpengaruh maupun orang yang memiliki kedudukan, itu akan sangat mudah ketika mereka ingin merekrut kembali atau regenerasi mereka. Jadi semua kalangan bisa terjangkit. Kenapa penyakit mereka ngerasa ini sangat memudahkan sekali? Sangat memudahkan. Contoh kasus ketika ada salah satu pemuka agama ataupun orang yang duduk di pemerintahan. Orang ini kan berpengaruh. Apapun yang dia katakan, apapun tindakannya akan menjadi contoh. Nah, ketika dia menyebarkan narasi itu, orang akan tunduk, mengikuti. Dan di sanalah paham ini akan lebih mudah masuknya. Berbeda dengan dulu lah, kita bilang kan, untuk polanya itu enggak lagi fisik. Sekarang pun polanya sudah melalui mental dari belakang layar, dari handphone. Begitu juga dengan kasusnya ketika mereka ini menyasar orang-orang penting, itu akan sangat mudah ketika mereka ingin dapat audiens, ingin dapat perhatian, ingin dapat dari segi pendanaan, itu akan sangat mudah diaksesnya. Mereka memanfaatkan momen-momen itu. Dan mereka merasa dilindungi begitu? Merasa dilindungi. Oke. Tapi saya yakin Polri juga terdetek lah ya, maksudnya ada misalnya oknum-oknum atau penguasa-penguasa gitu kan yang memang si ini tuh emang dia kalau kayak kita ngomongin narkoba tuh kan gembongnya gitu kan. Iya kan, pasti kan. Saya nggak mau bilang pasti juga. Ya maksudnya pasti Polri pasti bisa apa sih istilahnya tuh bisa mengetrack itu kan. Bisa. Mana duluan nih yang ditindaklanjuti, yang di bawahnya apa yang di atasnya? Kalau eskalasi ya tentu kita utamakan yang akan action dulu nih. Jadi yang bawah dulu. Yang bawah dulu. Jadi memang ada skala prioritasnya untuk orang-orang ini. Dari tingkatannya memang kalau sudah memenuhi, ya kita akan lakukan penindakan hukum begitu. Oke. Jadi begitu besar ya di sini terlihat peran media sosial ya untuk mencuci otak atau mempengaruhi ya rombongan-rombongan rentan ini ya. Oke. Nah, kalau kita berbicara ciri-ciri awalnya seseorang itu yang mulai terpapar ideologi ekstrim ini seperti apa? Jangan dijawab dulu, kita ke telepon dulu ya Pak Niko. Boleh. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Mbak Tata. Selamat siang. Sama siapa di mana Pak? Pak Zakaria di Kenten. Pak Zakaria di Kenten, silakan Pak. Iya, selamat siang Pak Niko. Selamat siang Pak Zakaria. Ya, terima kasih sekali Pak Niko selalu memberikan pencerahan kepada kita masyarakat. Mudah-mudahan bisa tercerahkan. Begini Pak Niko ya, saya mau tanya bagaimana selama ini dari Densus itu untuk mensosialisasi, untuk mendidik, memberitahu kepada masyarakat, luar kalangan supaya masalah teror ini bisa diantisipasi, diawasi. Karena pernah dulu kayak ada cerita gini Pak Niko ya, ada dulu seorang teroris dia sudah sadar ya. Kemudian dia bercerita, dia kalau dia mempengaruhi orang ya, cuma hanya waktunya beberapa menit saja orang itu bisa pikirannya seperti tadi bisa dicuci otaknya gitu. Betul. Bagaimana bisa seperti itu cara orang-orang teror ini bisa mempengaruhi orang lain seperti itu? Jadi mohon dipenjelasan. Terima kasih Pak Niko. Siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Zakaria. Silakan Pak Niko. Siap. Terima kasih Pak Zakaria pertanyaannya. Tentunya tim pencegahan ini melakukan pencegahan ini secara masif maupun secara konvensional melalui media sosial juga. Yang kami lakukan jauh dari sebelum apapun kejadian seperti anak ini, itu sudah jauh dari kami lakukan. Dari mulai stakeholder yang kita kaitkan, dari mulai RT RW sampai ke yang paling tinggi secara garis besar bahwa mereka inilah yang akan menjadi penolong kami atau tangan kami juga untuk sama-sama kita menyebarkan edukasi ini. Dari kalangan masyarakat itu biasanya kita akan koordinasikan melalui RT RW ataupun kecamatan. Ada momen-momen seperti musrembang yang dilaksanakan di kelurahan itu kita sangat welcome sekali ketika seluruh stakeholder memerlukan kita, itu kita akan melakukan edukasi di sana. Dan jauh sebelum itu pun kita biasanya ada juga door to door.
Jadi untuk wilayah-wilayah juga kita lakukan edukasi seperti halnya kalau di hari Jumat itu ada gotong royong. Itu juga kita lakukan dengan masyarakat bagaimana pendekatan itu secara lebih soft lagi, memberikan edukasi dan juga tren-tren sekarang terutama dengan anak-anak juga kan. Ada juga beberapa simbol-simbol ataupun kalimat-kalimat kata kunci yang memang bisa kita share ketika mereka menemukan itu, jadi early deteksinya mereka sudah bisa menjauh dari tindak-tindakan seperti itu. Begitu Pak Zakaria. Dan untuk kasusnya seperti Axna Peter itu benar adanya. Ketika mereka ini kan bisa dibilang sudah menjalani. Jadi reintegrasi mereka di masyarakat itu ketika itu baik, itu mereka akan sama halnya bergabung dengan masyarakat. Tapi ketika reintegrasinya itu dari masyarakatnya akan gugur atau gagal, ketika dia tidak bisa diterima, dia bisa sebaliknya lagi. Dia bisa menyebarkan itu kembali. Jadi pesan saya ketika apapun itu, tidak hanya dalam kasusnya Axna Peter ataupun kasus-kasus yang lain, ketika mereka kembali masyarakat, mereka mendapatkan posisi yang sama dan hak yang sama untuk bisa berbaur kembali. Jadi kita sebagai masyarakat juga harus bisa merangkul itu. Oke, berarti itu juga salah satu cara atau langkah yang dilakukan rekan-rekan Datasmen Khusus 88. Betul, ya, untuk mencegah penyebaran paham radikal ini ya. Lalu bagaimana dengan masyarakat untuk bisa melapor tapi tanpa takut salah ataupun mungkin berlebihan gitu Pak Niko? Oke. Untuk masyarakat apabila menemukan, yang pertama kita tidak boleh menjustifikasi seseorang itu tentu dari penampilan, dari fisik juga. Barang ini kan di dalam otak, Mbak. Kalau kita berbicaranya terorisme ini pemahaman. Jadi kalau kita mau tahu itu kita benar-benar harus duduk. Kita harus berbicara sejauh mana memang pengetahuan orang tersebut. Jadi kita tidak bisa lagi melihat dari ini penampilan berjenggot, ini celana cingkrang, ini saya laporkan nih. Itu tidak bisa. Itu disclaimernya seperti itu. Dan ingat bahwa terorisme ini tidak punya agama. Teroris ini tidak punya agama, tapi dia menunggangi agama tertentu untuk kepentingan dia, untuk tujuan dia. Ada tujuan politik, keamanan, dan ideologi. Dan ketika memang itu sudah bisa kita temukan, itu bisa dilaporkan ke pihak yang berwajib. Bisa melalui RT RW ataupun Babin Kamtibmas. Tapi ingat, tidak boleh menjustifikasi orang. Itu. Oke, baik. Pokoknya yang nanti yang observasi biarkan Densus 88 ya. Oke, baiklah. Kita ke pendengar kembali. Halo, selamat siang. Selamat siang. Ya. Waalaikumsalam. Puasa banget kayaknya Pak. Ya jelas puasa. Alhamdulillah Pak ya. Sama siapa di mana nih? Ini sama Mbak Tata bukan? Iya sama Tata. Ini sama siapa Pak? Anak buahnya KDM, ya pendengar setia itulah. Ahmad Irwan. Oh Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur ya? Iya betul. Belum mau pindah ke Palembang aja gitu Pak? Nanti kalau dapat jodoh pasti ke Palembang. Wih deh. Oke, silakan Pak. Pertanyaannya apa? Ya, selamat siang, assalamualaikum Pak narasumber. Waalaikumsalam. Ini tentang masalah teroris ya. Kadang-kadang begini, saya setuju apa dikatakan oleh Bapak tadi bahwa teroris itu adalah sama sekali tidak punya agama kan. Semua agama pun juga sudah mengajarkan seperti begitu. Nah sekarang begini Pak, bagi berpikiran yang fisik kan itu seperti itu, banyak bahwa kok seorang pasien banyak dihentikan dengan serangnya teroris. Seperti itu, saya tidak setuju bahwa semua agama termasuk sebagai muslim tidak terima kalau toh memang itu muslim dikaitkan terus dikaitkan dengan muslim. Saya tidak setuju karena muslim kan rahmatan lil alamin, berahmat untuk semua alam, berdamai berukuran. Walaupun dikaitkan dengan masalah teroris saya tidak setuju ya seperti itu. Jadi memang ada ya berpikiran yang fisik lah itu kan bahwa Islam itu teroris, tidak seperti itu. Kalau memang dikatakan teroris yang baru itu tadi juga bisa juga ditumpangi orang-orang ketiga yang berkepentingan, bisa juga seperti itu kan ditumpangi dengan cara dengan kepentingan mereka itu. Mungkin mas saya sampaikannya Pak, mohon maaf apabila ada kesalahan mohon dikoreksi aja. Jadi kesimpulannya saya sangat tidak setuju bahwa kalau toh misalkan
ada keberadaan soal dijadikan sebagai sarang teroris. Itu sangat menentang sekali kalau saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Ada yang mau ditanggapi? Pak Niko, silakan. Baik, saya mungkin menjelaskan konsep seperti hal yang kita lakukan sekarang seperti moderasi beragama ini kan. Di beberapa keyakinan, konsep moderasi beragama ini juga diajarkan. Mayama Marga, Mayama Patipada itu juga diajarkan via media di agama Kristen Katolik. Itu bagaimana kita menempatkan diri kita ini di tengah. Itulah kenapa saya bilang tadi, kalau teroris itu tidak punya agama, mereka ada kepentingan. Kepentingan ini kan lebih dominannya ke kiri kalau nggak ke kanan di sana. Jadi ada kepentingan yang mau mereka capai, ada kondisi yang mau mereka hancurkan. Sedangkan di seluruh agama saya yakin tidak ada yang mengajarkan tentang kekerasan. Tidak ada yang menjamin agama itu dengan melakukan kekerasan bahwa jaminannya adalah surga, itu tidak ada. Jadi seperti itu Pak tanggapan saya. Oke ya, sudah ditanggapi. Dan lanjut lagi, silakan pendengar di WhatsApp juga masih bisa ya di 082179279090 atau juga bisa langsung ke akun YouTube RRI Pro 1 Palembang dan juga aplikasi RRI Digital. Nah, jadi saya mau tanyakan juga nih ya, kalau berbicara soal faktor psikologisnya, faktor psikologis yang seperti apa yang biasanya memang dimanfaatkan pelaku dalam proses cuci otak ini gitu. Tapi kalau misalnya menyasar kayak anak-anak yang memang di bawah umur banget kan, walaupun keluarganya kurang harmonis kan, nampaknya anak-anak ini kan masih sibuk main-main aja gitu ya. Nah itu gimana tuh Pak Niko? Untuk faktor psikologisnya salah satunya itu tadi, keluarganya harmonis, tapi anaknya baik-baik saja. Tapi apakah keluarganya juga melihat apa yang dikonsumsi anak ini sejauh mana di media sosialnya? Harmonis mungkin di ruang tamu, tapi luar dari ruang tamu dia di ruangannya sendiri, di kamarnya, atau dia mengakses media sosial. Itu kan kalau untuk cuci otak itu sekarang kita tidak perlu fisik lagi, Mak. Tidak perlu seperti zaman dulu diculik. Atau mungkin seperti itu metode kejahatannya. Sekarang cukup dengan share konten, cukup dengan video, itu anak-anak itu bisa terjangkit. Ada latar belakang psikologisnya karena dia dibully, karena dia tidak mendapatkan tempat di teman-temannya. Ketika itu dia mencari teman yang bisa teman daring yang lebih bisa menerimanya, yang lebih masuk dengan pemikirannya. Di sana dia kan merasa nyaman. Untuk kasus yang sudah kami lakukan ini, kita sampai tanya sama anak ini, kamu udah pernah belum video call sama si A? Tidak pernah. Tapi jalinan yang mereka buat itu yang intens, sangat intens. Dia sama orang Kalimantan. Kamu sudah pernah tahu sama si A? Nggak pernah. Tapi kita suka sering ini nih anime yang ini yang bagus. Ini gimana cara ngelawan ini dari game dari sana. Versi konten lagi. Tapi dia tidak pernah DP, nggak ada. Nelpon nggak pernah. Tapi dia merasa nyaman karena satu frekuensi sama si anak ini. Kayak blinded gitu ya jadinya. Tapi naasnya ternyata orang di belakang akun ini bukan seumuran sama si dia. Malah jauh lebih tua gitu ya. Oke, begitu. Ya sangat menakutkan ya ini pastinya. Nah, jadi kalau misalnya nih orang-orang yang sudah terpapar ini ya Pak Niko ya, ini bisa kembali ke seperti semula, tapi totally memang layaknya dia yang dulu kita kenal gitu? Bisa Mbak, tapi memang prosesnya sangat panjang. Kita beberapa kasus yang kita temukan dan kita sekarang jalani ada yang tetap masanya kita buat rehabilitasinya itu panjang. Berapa lama? Selamanya. Oh, berarti untuk selamanya. Kasus terorisme. Iya. Oh, iya. Bahkan untuk katakan dia ex-napiter kan. Iya. Kita ada timnya memang untuk terus mengasesmen. Oh, terus kontrol. Karena barang ini kan bisa datang tiba-tiba ketika dia dapat petikan dari masyarakat, residunya akan cepat sekali terbakar.
Jadi kita harus tetap make sure dia tetap bisa dapat penerimaan di masyarakat dan juga kita berikan ruang. Dan dari kita Densus sendiri untuk hal apa istilahnya reintegrasi mereka di masyarakat itu upayanya juga ada, kita berikan mereka semacam keahlian seperti cuci AC ataupun juru sembelih. Itu kan mereka bisa ada kemampuan, terus mereka bisa buka usaha, jadi mereka bisa diterima lah dengan masyarakat dengan baik. Dan jawabannya apakah bisa mereka kembali, bisa, tapi memang prosesnya akan panjang ya. Oke. Berarti mereka itu harus didampingi selalu gitu ya. Selalu. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, jadi kalau yang terpapar ini, kalau kita melihat yang di wilayah Sumatera Selatan ini khususnya Palembang ya, berarti masih ada beberapa yang masih dalam asesmen juga. Ada dan Berapa masih banyak? berjalan. Berapa banyak? 9 ya. 9 itu masih berjalan asesmen. Dari yang lama-lama. Ini kasus terbaru. Kasus terbaru. Dari tahun kemarin pertengahan sampai dengan sekarang ada di sini. Itu masih asesmen. Dan untuk yang dari lama itu banyak sih. Itu ada sekitar 33 44. Wih. Oke. Itu memang tapi statusnya sudah ex napiter ya. Itu. Oke. Sudah temenan ya sama iya, kita jadikan Densus mitra. 88 ya. Dan untuk kasus anak-anak ini juga kita hadirkan mereka juga. Jadi mereka mendapatkan insight itu dari sumbernya langsung. Jadi apa yang mereka lakukan itu mereka sudah lebih duluan lakukan. Dan itu tidak baik, dan kadang delivernya kepada anak-anak itu akan lebih cepat. Karena mereka kan tadinya atau intention mereka terhadap sesuatu hal itu, ketika mereka dihadirkan sosoknya mereka akan excited. Tapi dengan adanya penjelasan itu mereka akan lebih terbuka lagi. Oh, ternyata yang saya lakukan adalah salah ya. Begitu. Berarti mereka dilibatkan. Kalau misalkan Densus 88 kemana, butuh narasumber yang seperti apa, mereka dilibatkan. Mereka dilibatkan. Oke, berarti aman ya mereka ngobrol di depan publik tuh aman tapi ya? Aman. Di briefing dulu nggak? Di briefing dulu juga nggak sih Pak Niko? Oh enggak lah. Enggak ya? Mereka sudah mendapatkan haknya juga, dan mereka sudah tahu, sudah NKRI harga mati. Oke. Ya siapa tahu kan. Kali-kali aja gitu kan. Tiba-tiba lagi berdiri, lagi udah mau siap-siap kesambet apa gitu kan, ngomongnya jadi salah enggak gitu ya. Oke, nah jadi Pak Niko, tantangan terbesar nih teman-teman Densus 88 dalam mengembalikan pola pikir mereka ini apa saja nih? Tantangan terbesarnya itu kita tuh kadang untuk masuk ke pemikiran anak-anak ini banyak sekali dunia hayalnya. Oh ya. Banyak dunia hayalnya. Jadi ketika kita memastikan dia bisa kembali lagi, kadang kita sampai tarik-tarikan kan. Ada yang sampai yang dikatakan semuanya itu ternyata semua itu tidak benar. Jadi prosesnya akan panjang. Jadi itu tantangan sendiri sih buat kita, bagaimana kemudian meyakinkan kembali ketika kami ada itu adalah kehadiran sebuah negara, kehadiran care-nya bentuk kita terhadap anak-anak bangsa, agar mereka juga bisa melanjutkan negara ini. So nggak masuk akalnya ya, yang kita nggak bisa terima tuh misalnya apa nih? Nggak masuk akalnya itu dari cara sholat. Dari cara sholat. Ya, bacaan dan gerakan itu enggak, yang diajarin tuh kayak gini. Itu kan hal yang dasar, tapi mereka menerima itu hal yang sangat dasar tapi salah. Nah itu. Kemudian dengan ada narasi bahwa saya ini diakui di negara ini, sampai dibuat seperti itu, padahal itu ya tidak benar. Padahal itu hoax ya. Ya, tapi prosesnya kita akan ikuti sejauh mana dia menghayal, tapi kita akan tarik kembali dia di kunjungan nyata. Waduh, berat ya. Kita melok halu juga nih ya. Kita ikutin dulu alurnya sampai sejauh mana kan.
Nanti capek sendiri. Tapi teman-teman ada yang give up nggak sih? Kayak Enggak sih, harus semangat, harus semangat. Iya. Iyalah, karena memang udah bagiannya Iya, sudah. teman-teman semua juga ya. Tiba-tiba gitu kan, aduh give up nih. Mau ngadepin si anak usia ini karena dia terlalu tinggi imajinasinya. Takutnya kita yang melok alur gitu ya, ikut alur gitu. Oke. Nah, baiklah. Nah, jadi itu tantangan terbesar ya dalam mengembalikan pola pikir mereka gitu. Nah, jadi mungkin Pak Niko juga punya pesan penting lah ya untuk generasi muda supaya memang tidak mudah terpengaruh, terpropaganda oleh propaganda ekstrim ini. Pesan saya untuk seluruh anak-anak yang ada di seluruh Indonesia, terutama yang ada di Sumsel, agar lagi dan lagi kita harus bijak dalam media sosial. Kemudian untuk orang tua, sekarang itu ada aplikasi parent control seperti KidLogger atau Norton, itu bisa digunakan. Jadi untuk kasusnya seperti ini akan kembali lagi ke orang tua. Dan yang tidak diuntungkan adalah orang tua dan juga anak tentunya. Ada juga sosialnya juga akan terganggu. Lagi-lagi dan lagi saya bilang bahwa media sosialnya harus dipantau dengan baik. Apapun yang mau di-share, disaring terlebih dahulu. Apakah hal itu akan dapat menyebabkan chaos, ataukah yang di-share itu akan menjadi propaganda, sehingga yang langkah yang bisa kita ambil adalah untuk tetap bisa wise dengan jari kita. Oke. Begitu. Jadi untuk masyarakat lainnya juga, kalau misalkan ada kayak kecurigaan gitu, boleh kemana nih Pak Niko? Boleh, kalau di Sumsel itu bisa dilaporkan di @sriwijaya_berdulur. Itu ada di seluruh platform media sosial, di Instagram juga ada. Jadi bisa langsung dilaporkan di sana. Kalaupun secara physically tidak ada paket lah istilahnya kan, itu bisa dilaporkan dengan Pak RT, kemudian dari Babin Kamtibmas juga bisa dilakukan. Oke, baiklah kalau begitu ya. Nah, makasih banyak ya Pak Niko sudah berbagi bersama RRI Pro 1 Palembang ini, supaya udah kita jelasin sejelas-jelasnya kayaknya. Apa mungkin ada tambahan nih Pak Niko? Cukup ya. Cukup. Oke, makasih banyak, dan mudah-mudahan ke depan kita berharap sih ya tidak menambah ya. Tidak menambah angka. Tidak menambah angka ya. Nah, kalau ditambah angka nanti anggota Densus juga mau ditambah kan. Tidak menambah angka kriminalitas ataupun ya teror seperti ini. Terus juga ya kita harapkan sih berkurang, dan mudah-mudahan juga teman-teman yang lainnya juga ikut menggalakkan ya, supaya tidak banyak juga yang kecuci otaknya gitu ya. Betul. Baik, makasih banyak Pak Niko. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat berpuasa pastinya ya. Selamat berpuasa. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pendengar, kita sudah berbincang-bincang. Terima kasih ya untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami via telepon, WhatsApp, dan juga aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Kita sudah berbincang-bincang mengenai melawan cuci otak terorisme tadi bersama tim pencegahan Satgas Sumsel Densus 88 Anti Teror Polri bersama Nikola Saputra SH. Jadi untuk Anda juga, ini dialog benar-benar menyadarkan kita bahwa pikiran adalah memang benteng pertahanan terakhir. Terorisme mungkin mencoba mencuri logika dan empati kita melalui doktrin yang menyesatkan, tapi mereka juga tidak akan pernah menang selama kita mau membuka mata dan juga saling menjaga. Jadi jangan biarkan ruang kosong di hati dan pikiran kita diisi oleh kebencian. Kita peluk kembali nilai-nilai kemanusiaan, pertebal rasa cinta tanah air, dan yang paling penting jangan pernah ragu untuk bertanya serta memvalidasi setiap informasi yang kita terima, karena menjaga pikiran kita itu berarti menjaga kedamaian untuk anak cucu kita di masa depan nanti. Terima kasih untuk Anda semuanya. Selanjutnya kami masih akan terus menemani Anda. Saya Tata Edins. Ada banyak